Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho dari kelas 12 D2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil praktik kerja lapangan di PT Prima Honeycomb International sebagai staf produksi periode bulan Juli hingga Desember tahun 2023. Paparan ini akan saya sampaikan dalam 3 bagian, di mana saya akan menjelaskan terkait bisnis PT Prima Honeycomb International, tugas yang dilakukan selama PKL, serta pengalaman yang didapat untuk jadi pembelajaran kita ke depannya. Pada era globalisasi seperti saat ini, persaingan di sektor industri menjadi semakin ketat dan kompetitif. Dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang modern dan selalu berkembang, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan persaingan harus memberikan perhatian penuh atas kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan biaya yang murah, waktu yang cepat, jumlah yang tepat, dan dengan kondisi yang aman. Produk yang berkualitas hanya dapat dihasilkan apabila terdapat satu kesatuan proses yang baik dalam perusahaan tersebut. Di dalam industri khususnya dalam bidang offset printing and packaging, pembuatan kemasan dan perhitungan masih beberapa dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan kurang akurat pada saat proses produksi. Akan tetapi, jika proses tersebut dilaksanakan secara otomatis, akan dapat lebih menguntungkan bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Dengan berkembangnya teknologi pengemasan dari waktu ke waktu, maka untuk memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas dalam proses produksi, PT Prima Honeycomb International menyediakan teknologi automatic folding gluing machine sebagai bentuk perhatian untuk memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kepuasan pelanggan dalam segala hal. Selain dalam hal teknologi, pengendalian kualitas sangat menentukan dalam menjaga mutu kemasan untuk memperkuat proses produksi agar berjalan dengan baik. Sebab, pada kondisi nyata di perusahaan, masih ditemukan banyak sekali produk-produk kemasan yang mengalami cacat produksi atau reject, sehingga tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kerusakan atau cacat produksi ini sangat mempengaruhi kualitas akhir produk pada pasar, sehingga bila tidak ada pengendalian kualitas, akan membuat perusahaan kemasan cetak ini tidak dapat bersaing dengan kompetitornya. Nah, berdasarkan latar belakang inilah, maka saya membuat suatu penelitian yang berjudul Analisis Proses Packaging dan Upaya Pengendalian Produk Defect di PT Prima Honeycomb International, yang bertujuan untuk mengetahui dasar bagaimana proses finishing yang dilakukan di PT Prima Honeycomb International, meliputi proses pembuatan inner box, penyortiran dan penjilitan produk, proses packing, hingga proses pengiriman barang. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, paparan ini akan saya mulai dengan saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan. PT Prima Honeycomb International merupakan salah satu unit bisnis ADR Group yang didirikan pada tahun 2010, berlokasi di kawasan industri ADR Group, Desa Katujaya, Curug, Tangerang, Banten, Indonesia. PT Prima Honeycomb International merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kemasan karton to black. Perusahaan ini berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dengan menekankan angka produk defect dalam proses produksi. PT Prima Honeycomb International adalah salah satu perusahaan yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang offset printing and packaging, yakni memproduksi produk-produk inner box yang ada di Indonesia. Nah, PT Prima Honeycomb International juga selalu berusaha untuk memberikan kualitas layanan percetakan terbaik untuk semua pelanggan. PT Prima Honeycomb International juga sedang bekerja keras untuk memperluas usaha dan memberikan solusi. Meskipun menjadi perusahaan yang baru berdiri, PT Prima Honeycomb International mempunyai pengetahuan, wawasan yang luas dan berkualitas tinggi ahli di bidang mesin offset printing, sehingga dapat bersaing dalam industri pasar. Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh PT Prima Honeycomb International adalah sebagai berikut. Untuk visinya sendiri, yakni menjadi perusahaan internasional dalam industri percetakan dan mengutamakan kepuasan pelanggan dalam segala hal. Sedangkan untuk misi PT Prima Honeycomb International adalah peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi semua persyaratan melalui kecemerlangan dalam proses transformasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait materi. Dalam materi ini saya akan menjelaskan terkait apa-apa saja yang dilakukan selama proses finishing di PT Prima Honeycomb International. Baik, untuk yang pertama adalah pembuatan inner box. Inner box atau yang biasa juga dikenal sebagai solid box board terbuat dari satu lapis solid box board atau kertas karton yang sangat cocok untuk kemasan barang atau produk ringan.
Produk ini sangat cocok untuk diproses dengan menggunakan mesin pengemasan otomatis berkecepatan tinggi seperti folder clone machine untuk menunjang proses pengemasan berjalan dengan baik. Adapun tujuan dari penggunaan inner box di dalam proses packaging adalah yakni biaya produksi yang rendah, waktu produksi yang singkat, format ramah penyimpanan, hemat ruang, ramah lingkungan, konsep pengemasan yang unik, dan keseragaman. Pada proses produksinya, produk inner box ini diproses dengan menggunakan mesin pengemasan otomatis, yakni folder clone machine, dengan model JK650PC dan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yakni yang pertama adalah persiapan bahan cetakan. Bahan yang perlu disiapkan adalah cetakan kemasan hasil proses pemotongan atau hasil pon yang telah dipotong sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditentukan dan sudah melewati proses pengkopekan di area kopek. Hasil dari proses tersebut kemudian akan diletakkan di palet yang berisi satu jenis item yang sama dan akan diletakkan di area mesin lem sebagai persiapan bahan untuk nantinya dilakukan proses pengeleman. Selanjutnya, bahan yang perlu disiapkan adalah lem. Lem digunakan untuk merekatkan sisi-sisi karton lipat. Dalam proses pengisian lem pada lower glue, seorang operator harus mengerti bagaimana cara mengatur lem agar supaya set lap atau nozzle ini tidak mengeluarkan lem yang terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Sehingga dengan pengaturan lem yang tepat dan baik, maka dapat mengurangi adanya product defect pada proses produksi. Nah, setelah bahan selesai disiapkan, proses selanjutnya adalah pengaturan mesin. Apa sih itu folding gluing machine? Automatic folding gluing machine model JK650PC yang digunakan di PT Prima Handicap Internasional merupakan teknologi pelikat dan perekat cetakan kemasan secara otomatis. Selain untuk mengurangi biaya, tenaga kerja, penggunaan automatic folding gluing machine ini digunakan untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas dan kuantitas dalam waktu yang singkat. Untuk prinsip kerja dari automatic folding gluing machine model JK650PC adalah sebagai berikut. Untuk pemasangan kertas, mekanisme pemuatan kertas berada di feeder unit, kemudian pemindahan kertas mekanismenya melalui roller. Untuk lipatan, mesin ini akan melakukan lipatan kertas sesuai dengan konfigurasi yang diinginkan, mencakup lipatan tunggal, lipatan parallelogram, lipatan zigzag, tergantung pada program yang diatur oleh operator. Untuk lapisan perekat, mesin Jinhao JK650PC ini menggunakan lem Everwood. Sedangkan untuk penggabungan dan penjepitan, mesin ini akan menggabungkan bagian kertas yang dilipat atau dilapisi dengan presisi tinggi. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyatuan seperti roller penekan atau penjepit mekanis. Selanjutnya, untuk penghantar di sini berupa konveyor yang berfungsi sebagai penghantar kemasan yang sudah terlipat dan sudah terlem ke bagian akhir untuk dilakukan penjilitan dan akan dilakukan proses packing. Nah, untuk demikian sendiri, untuk ukuran kertas maksimal pada mesin ini adalah 650 mili kali 650 mili. Untuk ukuran kertas minimal adalah 100 mili kali 100 mili. Untuk ketebalan kertas 80 GSM sampai 200 GSM. Power supply-nya 380 volt 50 Hz. Untuk berat sekitar 1200 kg dengan dimensi mesin 2200 mm kali 1200 mm kali 1700 mm. Nah, untuk kecepatannya sendiri, kecepatan kerja maksimum dapat mencapai 200 pcs per menit dan dapat menghasilkan produk 12.000 pcs per jam. Nah, untuk kompatibilitas bahan cocok untuk melipat dan merekatkan kertas karton papan gelombang dan bahan sejenis lainnya. Folder keluar machine ini juga terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian utama yang berupa feeder unit atau unit pemasukan, kemudian pre-folder, lock bottom unit, folding unit, pressing unit, dan conveyor. Sedangkan yang kedua adalah bagian control panel. Machine control panel atau MCP adalah bagian pada automatic folding gluing machine yang berisi tombol-tombol untuk pengendalian mesin. Nah, pada model JK650PC ini terdapat beberapa panel kontrol. Di antaranya, tombol on-off digunakan untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Tombol emergency stop digunakan untuk menghentikan mesin secara mendadak dalam situasi darurat. Tombol run digunakan untuk memulai operasi mesin.
Tombol stop digunakan untuk menghentikan operasi mesin. Tombol mode digunakan untuk memilih mode operasi mesin seperti mode manual atau mode otomatis. Tombol INS berfungsi untuk mengatur mesin dalam mode operasi yang disebut inching mode atau mode geser. Dalam mode ini, mesin hanya akan bergerak dengan jarak yang sangat kecil setiap kali tombol INS ditekan. Tombol ini berguna untuk melakukan penyesuaian atau pengaturan ulang mesin, memeriksa atau membersihkan area mesin yang sulit dijangkau, atau saat melakukan uji coba sebelum menggunakan mesin dalam mode operasi penuh. Selanjutnya, tombol feed atau jog. Tombol feed ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dan stabilitas aliran bahan yang masuk ke mesin. Tombol ini menyesuaikan kecepatan konveyor atau pita transport yang membawa bahan yang akan dilipat dan direkatkan agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tombol alarm digunakan untuk menghidupkan atau mematikan alarm pada mesin. Alarm ini digunakan sebagai indikator bunyi saat mesin mengalami masalah atau kesalahan. Selanjutnya, tombol counter digunakan untuk menampilkan dan mengatur jumlah produksi yang dilakukan oleh mesin. Untuk cara mengatur counter ini, cukup menekan tombol F1. Selanjutnya, indikator counter digunakan untuk menampilkan jumlah yang telah diproduksi oleh mesin per satu item. Pengatur kecepatan mesin dan indikatornya digunakan untuk mengatur kecepatan mesin sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya, pengatur kecepatan konveyor dan indikatornya berfungsi untuk mengatur kecepatan konveyor sesuai dengan kebutuhan. Pengatur tekanan angin digunakan untuk mengendalikan gerakan dan posisi material, membantu mengatur kecepatan material, meningkatkan keakuratan dan kualitas hasil produksi, serta mencegah kemungkinan gesekan dan kerusakan material. Indikator power on merupakan lampu indikator berwarna hijau yang menandakan bahwa mesin sedang dalam kondisi menyala dan siap digunakan. Nah, untuk yang terakhir adalah lampu andon, merupakan lampu indikator yang berfungsi untuk mengetahui status mesin. Nah, setiap produk sendiri memiliki settingan yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran dan bentuknya masing-masing. Adapun langkah-langkah untuk melakukan setting pada folder keluar mesin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pastikan mesin dalam keadaan mati dan dipasang dengan benar. Yang kedua, atur panjang dan lebar kotak yang akan dilipat melalui panel kontrol mesin dengan menekan tombol feed. Kemudian yang ketiga, buka pengunci kepala dan atur posisi kepala sesuai dengan ukuran kotak. Kemudian pasang roll kertas atau kardus pada mesin sesuai dengan panjang yang diinginkan. Atur tekanan roll press agar sesuai dengan ketebalan dan kekuatan kardus. Kemudian nyalakan mesin dan periksa apakah semua bagian berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Kemudian setelah menyalakan mesin dan memeriksa, atur kecepatan mesin sesuai dengan preferensi dan kebutuhan produksi. Selanjutnya, uji mesin dengan menjalankan beberapa kotak uji untuk memeriksa hasilnya. Jika ada masalah atau kesalahan, matikan mesin dan atur ulang sesuai kebutuhan. Nah, setelah melakukan pengaturan, pastikan pengunci kepala tertutup dan jagalah agar mesin tetap dalam keadaan aman. Nah, setelah pengaturan mesin selesai dilakukan, selanjutnya adalah proses pengolahan karton lipat. Pengolahan karton lipat merupakan proses pelipatan dan perekatan cetakan yang dilakukan secara otomatis oleh folding gluing machine. Adapun tahap dalam pengolahan karton lipat adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses ini diawali dengan peletakan bahan cetakan pada feeder unit atau unit pemasukan. Feeder unit merupakan posisi awal pada mesin yang digunakan sebagai mekanisme pemuatan kertas. Nah, pada feeder unit ini terdapat beberapa alat pendukung, diantaranya yang pertama ada feeding blade, yang penampang depan untuk menahan cetakan di bagian depan sebelum masuk ke bagian prefolder. Set gilding blade digunakan untuk menahan cetakan di bagian samping kanan dan kiri agar cetakan tersebut tidak goyang dan bisa masuk ke bagian prefolder dengan sempurna. Selanjutnya, roller bracket digunakan untuk memastikan set blok tepat dengan ukuran yang dibutuhkan. Middle feeding plate digunakan untuk mengirim kemasan ke bagian prefolding dan bottom dengan menggunakan belt. Vibrator motor digunakan untuk membantu memasukkan kemasan ke bagian prefolding agar tidak terjadi double atau rangkap. Flat supporting bar digunakan untuk memiringkan kemasan agar cetakan terkirim dengan benar dan tidak terjadi double atau rangkap. Dan yang terakhir ada pulley supporting bar yang digunakan untuk membantu dalam meneruskan kemasan ke bagian unit selanjutnya. Selanjutnya, cetakan diantarkan ke proses selanjutnya oleh bagian prefolder. Prefolder akan mengantarkan cetakan kepada unit selanjutnya, lebih tepatnya sebagai transfer kertas. Selain itu, unit ini
Juga terdapat alat gerinda yang berfungsi untuk mengurangi sedikit dari lapisan UV varnish yang berada pada set lab pada kemasan. Dan unit ini bisa digunakan sebagai pelipat bagian pertama untuk kemasan yang berjenis six corner. Setelah dari unit pre-folder, cetakan akan diantarkan menuju ke unit lock bottom untuk dilakukan pelipatan bagian bottom block pada cetakan. Dan setelah bagian bottom tertekuk, maka selanjutnya akan ditekan oleh roda pengantar dan diberi lem di bagian bottom closer panel. Lalu cetakan akan diteruskan ke folding. Pada lock bottom unit ini terdapat alat yang bernama bottom hook yang berfungsi sebagai penekuk bagian bottom pada kemasan. Selanjutnya, folding unit bertugas sebagai tempat untuk melipat bagian kemasan dan menyatukan bagian ujung-ujung kemasan satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam folding unit ini terdapat beberapa bagian yang diantaranya yang pertama adalah lower gluer yang berfungsi sebagai tempat penyuplai lem kepada bagian set lab, dan setelah dari lower gluer, kemasan tersebut akan diteruskan oleh roda pengantar yang kemudian ditekan dan dilipat lalu diarahkan sejalur dengan pressing belt dan roller pressing belt. Selanjutnya, cetakan akan diantarkan menuju ke unit pressure. Unit pressure berfungsi sebagai penekan kemasan yang sudah terlem dan terlipat, dan kemudian kemasan tersebut akan dilanjutkan ke bagian conveyor. Pada pressing unit ini ada beberapa bagian, diantaranya roller pressing. Ini merupakan roll yang digunakan untuk menekan cetakan yang sudah terlem dan terlipat agar tetap pada posisi yang sudah diatur. Kemudian upper belt merupakan bagian yang berfungsi sebagai pengendali untuk mengencangkan atau mengendurkan tarikan antar roll belt. Sensor digunakan untuk mendeteksi kemasan yang sudah terlem dan terlipat yang kemudian digunakan sebagai indikasi perhitungan pada mesin sehingga mesin bisa memberikan isyarat tembakan pada counter. Nah, kemudian yang terakhir ada tembakan, yakni bagian yang berfungsi sebagai tembakan pada cetakan apabila jumlah cetakan yang sudah terlem dan terlipat terdeteksi oleh sensor sehingga telah memenuhi jumlah sesuai dengan yang telah ditentukan. Adapun dalam berjalannya proses produksi, pasti terdapat kendala atau masalah yang sering dialami. Oleh sebab itu, seorang operator harus cekatan dan teliti dalam menganalisis segala keadaan yang terjadi pada mesin saat berjalannya proses produksi. Adapun beberapa masalah yang biasa terjadi pada saat proses pelipatan dan perekatan kemasan, antara lain, yang pertama adalah ketidakakuratan pelipatan. Mesin terkadang tidak dapat melipat kemasan dengan sempurna sehingga menghasilkan lipatan yang tidak rata atau tidak tepat. Selain itu, masalah terkait potongan atau pon kemasan yang tidak sesuai juga mengakibatkan mesin tidak dapat melakukan pelipatan dengan optimal, sehingga mengakibatkan adanya produk reject yang dihasilkan dalam proses produksi. Dan yang kedua adalah kualitas perekatan yang buruk. Mesin mungkin tidak bisa menyediakan perekatan yang kuat dan tahan lama antara bagian kemasan yang berlipat. Ini dapat menyebabkan kemasan mudah rusak atau tidak aman. Kemudian yang ketiga, kemasan yang tersepit. Terkadang kemasan bisa tersepit di dalam mesin, menyebabkan kerusakan pada kemasan atau menyebabkan penghentian operasi produksi. Serta masalah pengukuran. Mesin mungkin tidak dapat mengukur kemasan dengan akurat, menyebabkan kesalahan dalam pelipatan dan perekatan. Ini dapat menghasilkan kemasan yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Serta masalah lem. Lem yang digunakan dalam mesin mungkin tidak dapat bekerja dengan baik atau mungkin terlalu banyak atau sedikit. Hal ini dapat menyebabkan hasil perekatan yang buruk atau ketidakstabilan dalam kemasan. Nah, untuk proses finishing yang selanjutnya adalah proses penyortiran dan penjilitan. Setelah inner box dihasilkan oleh mesin, selanjutnya adalah proses penjilitan dan pengecekan produk yang harus dilakukan secara bersamaan oleh seorang yang bernama helper. Helper produksi adalah seseorang yang bekerja untuk bertugas membantu semua aktivitas produksi. Dalam melakukan penyortiran dan penjilitan pada proses packaging, tugas seorang helper antara lain yang pertama adalah sortir. Seorang helper harus mengetahui metode SPC atau Statistical Process Control dan Six Sigma sebagai upaya terhadap pengendalian kualitas produk yang dihasilkan. Helper akan mulai melakukan sortir pada saat proses perjalanan produk yang dihasilkan oleh mesin melalui conveyor. Selain melakukan sortir, seorang helper juga bertugas untuk melakukan repair dari adanya produk defect yang dihasilkan. Oleh sebab itu, seorang helper juga harus bisa mensortir antara produk-produk yang sekiranya bisa diperbaiki atau yang biasa disebut dengan rework dan produk-produk yang sudah rusak atau reject. Dan
Selanjutnya ada penjilitan. Bersamaan dengan melakukan sortir, seorang helper juga harus bisa melakukan penjilitan produk yang dihasilkan oleh mesin sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Penjilitan dilakukan dengan cara mengikat kemasan dengan jumlah yang telah ditentukan dengan menggunakan bahan yang kemudian direkatkan dengan selotip. Proses penjilitan dilakukan untuk memudahkan seorang packer dalam melakukan proses packing. Kemudian, proses selanjutnya adalah proses packing dan labeling. Proses packing adalah ilmu seni dan teknologi untuk membungkus atau melindungi produk untuk distribusi, penyimpanan, penjualan, dan penggunaan. Pengemasan juga mengacu pada proses merancang, memproduksi, dan memproduksi paket. Pengemasan dapat diartikan sebagai sistem terkoordinasi dalam menyiapkan barang untuk transportasi, pergudangan, logistik, penjualan, dan penggunaan akhir. Sedangkan pelabelan atau labeling adalah komunikasi tertulis, elektronik, atau grafis pada paket atau pada label terpisah namun terkait. Dalam proses packaging, kegiatan terkait packing dan labeling dilakukan oleh seorang packer. Nah, packer ini adalah salah satu bagian dari operator produksi di bagian manufaktur. Biasanya, posisi ini berada di bagian finishing atau penyelesaian dalam sebuah proses produksi. Packer bertugas untuk melakukan pengembangan produk sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Selain itu, seorang packer juga harus melakukan pengecekan kualitas produk sebelum dan sesudah di-packing. Kemudian untuk alat penunjang packing adalah packing tape dispenser, kemudian ada paper cutter, kuas, dan untuk bahannya ada selotip, kertas kraft, kardus, ban-banan, tali rafia, lem, dan label. Kemudian untuk cara melakukan packing sama halnya ketika kita membuat sebuah kado. Nah, untuk proses terakhir pada proses finishing adalah proses loading. Loading merupakan proses muat barang yang sedang dilakukan. Sama halnya dengan packing, tujuan dilaksanakannya proses loading adalah untuk menghindari kerusakan barang. Proses loading tersebut harus dilakukan saat akan melaksanakan pengiriman barang. Dalam prosesnya, proses loading dilakukan dengan cara menempatkan dan menata barang di kontainer. Barang yang dimuat dalam proses ini sebenarnya merupakan barang dengan ukuran yang besar dan dengan jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu, loading lebih sering digunakan dalam konteks bisnis, terutama bisnis manufaktur yang memang membutuhkan pengiriman barang dalam ukuran dan jumlah yang besar. Maka dari itu, proses loading barang juga erat hubungannya dengan pembuatan delivery order karena barang yang berat, besar, dan banyak memang harus menggunakan dokumen tersebut. Dalam loading barang sendiri ada dua istilah yang sering digunakan, yakni yang pertama ada loading dock, yakni loading yang dilakukan di dermaga laut, merupakan area yang digunakan untuk tempat melakukan bongkar muat barang dari dan ke truk pengangkut barang. Dan yang kedua ada loading port. Istilah lainnya yang berkaitan dengan loading barang adalah loading port. Ini merupakan pelabuhan yang digunakan untuk lokasi pemuatan barang. Jadi loading port ini adalah sarana masuknya barang dari truk ke sarana pengangkut. Nah, dalam melakukan proses loading barang harus melalui beberapa tahapan yang benar. Oleh karena itu, pihak ekspedisi akan melakukan SOP loading dan unloading agar kondisi barang dalam peti-peti kemas tersebut tetap terjamin. Proses loading dan packing harus benar-benar dipahami oleh pihak ekspedisi agar proses pengiriman bisa tepat waktu meskipun dilakukan proses loading atau packing tersebut. Berikut beberapa hal penting untuk melakukan loading barang. Yang pertama adalah ukuran. Ukuran dan berat barang harus dihitung terlebih dahulu. Dengan mengetahui ukuran dan berat barang tersebut, maka jenis ekspedisi yang cocok untuk mengangkut barang tersebut bisa ditentukan dengan mudah. Selanjutnya ada peletakan barang. Setelah menghitung ukuran, berat, dan harga barang, kini saatnya untuk melakukan peletakan barang pada kontainer. Ada 3 hal yang harus dipahami dalam melakukan peletakan barang. Yang pertama adalah rapikan isi barang yang akan dikemas tersebut. Kemudian yang kedua, jika barang yang dikirim merupakan barang yang rawan, maka pastikan bahwa ada jarak antar barang satu dengan barang yang lainnya. Selain itu, berikan lapisan yang bisa melindungi barang tersebut dari risiko benturan. Kemudian yang ketiga, pada pengiriman barang dalam jumlah atau kuantitas yang banyak, maka jangan lupa untuk memberikan sekat atau pemisah.
Jadi bungkuslah setiap barang dengan pembungkus sendiri dan berikan sekat untuk setiap barang tersebut. Nah, demikian penjelasan saya terkait hasil praktek kerja lapangan di PT Prima Honeycomb International yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya kesimpulannya, adapun kesimpulan dari hasil praktek kerja lapangan saya di PT Prima Honeycomb International, ada beberapa manfaat yang saya dapat. Yang pertama adalah memperoleh wawasan baru seputar voltage keluar mesin, mulai dari definisi, bagian-bagian, cara kerja, cara setting, serta cara melakukan troubleshooting apabila terjadi kesalahan dalam pengoperasian. Selanjutnya, saya juga mulai mengetahui alur dan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam proses finishing, serta upaya apa yang perlu dilakukan untuk pengendalian kualitas barang. Kemudian, yang ketiga adalah melatih kesabaran, kelincahan, dan ketelitian dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan, sebagai pembelajaran yang saya dapat dari hasil PKL ini, saya belajar bahwasanya pukulan keberuntungan yang tak terduga memang akan menjadi pukulan yang paling berat dan menyakitkan. Itulah sebabnya, seorang yang bijaksana akan memikirkannya terlebih dahulu. Kita tidak mungkin mempersiapkan atau mencegah sesuatu yang tidak kita sadari. Hal-hal yang tidak kita sangka ternyata mempunyai dampak yang lebih dahsyat, dan hal-hal yang tidak terduga akan menambah beban bencana. Ini adalah alasan untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengejutkan kita. Kita harus memproyeksikan pikiran kita ke depan pada setiap kesempatan dan memikirkan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi, bukan hanya kejadian biasa. Nah, demikian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.